Apakah kamu tahu ada satu serangga yang disebut langsung dalam Al-Quran? Ia kecil, tapi ilmunya membuat para ilmuwan tercengang. Lebah. Tapi, mengapa lebah? Apa keistimewaannya sampai-sampai Allah mengabadikannya dalam satu surat khusus? Video ini akan mengungkap rahasia besar di balik surat An-Nahl dan bagaimana lebah bisa menjadi pelajaran hidup yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut lebah dalam surat An-Nahl ayat 68, nomor 9. An-Nahl sendiri artinya lebah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran, Surah An-Nahl, ayat 68, 69. Ayat ini bukan hanya menggambarkan tingkah laku lebah, tapi juga menggambarkan tugas, petunjuk, dan manfaat dari makhluk mungil ini. Bahkan kata wahyu digunakan untuk menandakan lebah diberi ilham langsung oleh Tuhan. Sekarang mari kita lihat fakta ilmiahnya. Sarang lebah dan arsitekturnya. Lebah membangun sarang dengan bentuk heksagonal sempurna. Para ilmuwan mengakui ini adalah bentuk paling efisien untuk menyimpan madu dengan bahan minimal. Lebah pekerja dan organisasi sosialnya. Dalam satu koloni, ada ratu, pekerja, dan penjaga. Menariknya, semua lebah pekerja adalah betina. Dan mereka tahu tugasnya masing-masing tanpa perlu diajari. Navigasi lebah. Lebah bisa terbang kilometer jauhnya, tapi tetap bisa kembali ke sarangnya dengan akurat. Mereka menggunakan matahari dan medan magnet bumi sebagai GPS alami. Madu sebagai obat. Penelitian modern membuktikan madu mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Benar-benar sesuai dengan firman Allah. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Lebah bukan sekadar serangga. Ia adalah simbol ketaatan, produktivitas, dan manfaat. Bayangkan, lebah hidup bersama dalam harmoni. Bekerja tanpa pamrih, menghasilkan sesuatu yang bukan untuk dirinya sendiri. Menjalani perintah Tuhan tanpa membantah. Lebah tidak banyak bersuara, tapi hasilnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia bisa seperti lebah? Menjadi hamba yang taat, bermanfaat bagi sesama, dan menghasilkan kebaikan. Dari sekian banyak makhluk, kenapa lebah yang disebut? Karena konsistensinya, karena disiplin organisasinya, karena kebaikannya yang terus mengalir tanpa merusak. Allah ingin manusia mengambil pelajaran dari makhluk kecil ini. Bahkan dari perutnya keluar madu yang menyembuhkan. Sebuah pesan bahwa dari dalam diri manusia pun bisa lahir kebaikan jika mengikuti jalan Tuhan. Teman-teman, setelah tahu semua ini, masihkah kita menganggap lebah itu biasa? Ternyata Al-Quran menyimpan begitu banyak ilmu. Bahkan lewat makhluk sekecil lebah pun kita bisa belajar banyak. Jadi lain kali kamu melihat lebah di taman, jangan hanya melihatnya sebagai serangga, tapi lihatlah ia sebagai makhluk pilihan Allah yang sedang menjalankan misi suci. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak lagi rahasia makhluk Allah yang bisa kita gali bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.